oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo Ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Ini kan biasanya di sini orang ribut tuh, pendukung 01, pendukung 02, 03. Padahal saya pengen move on. Saya tidak mau lagi mengidentifikasikan diri sebagai pendukung 01. Tapi saya tetap beroposisi pada pemerintahan. Baik dari sisi posisi sesungguhnya di luar pemerintahan maupun dari sisi ide, ya kan? Kalau ada yang bagus silahkan go ahead. Kita nggak bisa komentari. Tapi kalau yang jelek ya kita komentari. Sebetulnya kan yang ada sedikit perlu dikoreksi itu, kita itu jangan mendukung sosok ya, kita jangan mendukung persona. Wah benar. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya. Karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung lagi. Itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa sih bilang Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Kalau jadi gubernur ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi kesimpulannya, dokter tidak setuju kalau Anies jadi calon gubernur Jakarta lagi. Ya karena kan sebetulnya ada sebuah rencana besar sekali terhadap Jakarta ini kan. Yang saya bukan khawatir, sebenarnya kan itu adalah sebuah keniscayaan. Kan kita tahu nih, karena saya menggunakan Jakarta dan the new Jakarta yang sekarang sedang dibangun besar-besaran itu sebagai bahan observasi sekaligus menegakkan hipotesis saya bahwa ada sebuah negara yang sedang dibangun
di dalam negara Indonesia ini yang di pembangunannya gegap gempita, bahkan beberapa hari kemarin oleh presiden sekarang sedang menjabat malah jadi PSN. Ya kan? Jadi bikin negara dalam negara. Iya, pusat strategi nasional. Kalau proyek strategi nasional, dan itu nasional. Proyek strategis nasional. Dan kalau kita bilang proyek itu bancaan biasanya. Makanya proyek, kan The New Jakarta itu sekarang dengan Cianjur masuk Jakarta, kemudian Jawa Barat dipecah menjadi 3. Itu kan supaya mempermudah untuk membangun sebuah area yang amat sangat besar. Yang viral itu termasuk PIK yang Didu. Jadi gimana? Dukung Anies jadi jadi gubernur Jakarta lagi atau? Ya sebenarnya notabene kalau dia mau, berarti dia automatically akan melakukan apa yang sudah direncanakan di grand design-nya. Ya dia berarti bersetuju dengan itu. Kalau saya bilang ya udah nggak layak lagi buat dijadikan sebagai panutan gitu. Maka harapan kalau saya masuk ya berarti kalau mengubah tuh nggak mungkin lucid ya. Jadi kalau kita mau melawanlah dari luar ya. Kalau melawan dari dalam itu namanya bullshit. Sebetulnya melawan itu kan harus ada hitung-hitungannya ya. Karena juga dalam perjalanan tuh kita juga lihat, katakanlah let's say kita lihat perjuangan dari Rasulullah SAW. Ketika belum punya kekuatan ya nggak usah harus melawan dulu kan. Hijrah dulu untuk membangun, mengkonsolidasikan kekuatan kan baru melakukan perlawanan kan gitu. Tapi kalau kita melawan, kita nggak punya kekuatan, kita nggak bisa mengonting kekuatan, ngapain? Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghimpun kekuatan, bagaimana kita membangun sumber daya manusia Indonesia sehingga kelak Indonesia itu bisa kita perjuangkan untuk menjadi jauh lebih besar, jauh lebih maju, jauh lebih berkeadilan dan jauh lebih luar biasa dibanding sekarang. Sekarang kan yang berkeadilan, yang makmur kan etalasenya doang ya. Iya. Para pejabatnya, para menterinya, para cukongnya, orang-orang yang dekat dengan pejabat dan lain sebagainya. Kayaknya juga bukan etalase ya, karena itu adalah benar-benar yang udah mereka jadikan itu sebagai milik mereka gitu. Kalau etalasenya Indonesia kan buruk sekali. Iya. Apa yang mau kita lihat dari Indonesia di mata internasional aja mereka mentertawakan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Kelebihan Indonesia itu dibandingkan Korea Selatan ada tiga sih. Kita mengalahkan tim Korea Selatan di babak perempat final. Tapi itu kalah gitu ya. Kita di bulu tangkis kita juga mengalahkan Korea Selatan di Thomas Cup di babak perempat final dan mengalahkan Korea Selatan di semifinal Uber Cup. Jadi dalam 1 bulan kita 3 kali mengalahkan Korea Selatan. Nah itu aja hebatnya kita. Mungkin rakyat Korea betul-betul heran dengan Indonesia. Kok bisa-bisanya kita 3 kali kalah dengan Korea Selatan dengan Indonesia, dia bilang. Ya sebenarnya kan itu tanda-tanda bahwa kita seharusnya memang dalam segala aspek kehidupan Indonesia itu harus menang melawan Korea. Tapi how come kita kalah? Yang kita bisa menang dari Korea itu hanyalah pertandingan olahraga. Sementara dalam segala dimensi yang penting bagi negara kita kalah segala-galanya. Padahal dulu tahun 80 kita yang sudah menjadi apa-apa buat internasional, Korea masih belum apa-apa loh. Dan Korea tahun 50 baru pecah perang Korea. Baru pecah perang Korea gitu. Sementara kita udah jadi negara. Habis terlalu asik korupsi sih pejabat publiknya ya kan. Makanya tuh saya bilang negara ini salah kedaden. Jadi ketika Luhut bilang jangan memasukkan orang toksik ke pemerintahanmu, Prabowo, ya kan? Wahai Prabowo, jangan masukkan orang yang toksik ke pemerintahanmu. Ini titah dari Luhut Panjaitan. Dokter peduli nggak dengan pernyataan itu? Sebetulnya kan buat saya ngapain saya peduli sih? Itu kalau saya tuh gampang kok memilih, saya nggak akan memasukkan sebuah hal yang tidak bermanfaat. Sebuah hal yang useless, sebuah hal yang ini dalam kepala saya tuh nggak saya masukin, ngapain? Artinya kalau dia Prabowo mau merekrut siapapun ya terserah dia lah. Toh kita juga tidak berpikir bekerja dengan dia di pemerintahan, begitu? Itu satu yang lebih penting dari itu adalah makna kata toksik mengapa digunakan gitu. Untuk apa kita memikirkan ungkapan toksik yang dikeluarkan oleh orang yang toksik? Untuk apa sih gitu kan? Saya kira kita selalu dengar, mungkin maksudnya tongsis ya. Tongkat apa tongsis ya? Tongkat apa? Tongsis. Tongkat.
Gitu ya, untuk tapi memang juga kan gini sebenarnya kan. Toxic sama tongsis itu dekat karena tongsis itu sering digunakan untuk kan selfie gitu ya. Gitu, enggak, itu sebenarnya apa ya, yang bersangkutan sampaikan itu sebenarnya masih koma bukan titik. Oke. Jangan memasukkan orang toksik dalam pemerintahan ya, karena pemerintahan sudah terlalu toksik. Sebenarnya itu nggak dimuat. Jadi yang dimuat itu cuma penggalan aja. Jadi jangan memasukkan orang toksik ke dalam pemerintahan ya, sebab kami ini sudah terlalu toksik gitu. Oke. Itu tuh nggak di blow up sama media. Oke. Jadi kata orang toksik kepada orang toksik. Iya, apa yang dikatakan lu itu mungkin dia jujur refleksi terhadap pemerintahannya kan. Nah, iya barangkali loh. Di dalam pemerintahan Presiden Jokowi banyak sekali orang toksik. Ya, makanya. Sebab kalau saya tuh gini ya, kalau Anda menjadi pejabat publik, tiba-tiba kekayaan Anda berlipat-lipat sampai 10 kali lipat, itu berarti Anda memanfaatkan jabatan publik itu untuk apa? Untuk kaya kan? Atau kalimat itu sebenarnya ada kalimat yang sebelumnya. Mungkin gini. Kami sudah terlalu toksik, jadi jangan tambahi lagi dengan orang-orang yang toksik gitu. Karena nanti akan terjadi over toksik. Nanti kalau terlalu banyak orang toksik di pemerintah, cukup kami saja yang toksik. Bisa mati mendadak. Jangan tambahin lagi yang toksik. Nanti negara ini mengalami hipertoksisitas. Sepertinya gitu.